kita harus dengarkan sama-sama bagaimana Ibu Salin menjelaskan tentang kita harus mempersiapkan penuh tabung roh setiap kita untuk mempersiapkan diri ke dalam sebuah kegerakan yang besar yang Tuhan siapkan di hari-hari ini. Dan saudara semuanya, sampai nanti pukul 6 sore program acara Happiness Moment masih menemani aktivitas Jogja Lepas semuanya. Dan sepertinya silakan Ibu Salin boleh dilanjutkan Bu di sore hari ini di program acara Happiness Moment di kesempatan sampai nanti pukul 6 sore. Ya, oke. Sebelum kita lanjut, kita akan yang satu lagu yang memberkati kita. Dan saya percaya di lagu ini adalah doa kita. Kita minta rohnya yang kudus memenuhi kita, dan saya percaya saudara akan dikuatkan. Di tempat saudara, dengarkan pujian ini. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku, buka hati untuk jamahanmu, Yes. berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, Wow, haleluya. Pujian yang powerful dinyanyikan oleh orang yang juga powerful, lengkap. Dan saya percaya bahwa hari ini Tuhan sedang mencari dan melihat saudara mulai bergerak
untuk dia mengisi penuh tabung rohmu, dan dia akan membawa saudara untuk mengalami dia lebih lagi. Nah saudara, dari cerita ini sangat luar biasa bagaimana 5 gadis ini mengalami Tuhan dalam pergerakannya, karena dia melihat bahwa apa yang Tuhan janjikan ini penting. 5 gadis yang bijak ini melihat bahwa apa yang Tuhan janjikan ini penting, sehingga mereka semua sepakat untuk melangkah dan mempersiapkan diri sepenuhnya. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengajak mereka masuk bersama-sama dalam kemuliaan Tuhan yang besar. Apapun yang kita lagi lewati hari ini, yang perlu ditanamkan adalah perkara-perkara ilahi dalam roh kita. Ingat, Tuhan itu maha pembuat mujizat. Dia maha besar, dia maha ajaib. Yang mengatur jalan hidup kita adalah Dia. Yang meneguhkan dalam segala hal adalah Dia. Dia pencipta langit dan bumi. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dan oleh karena itu, jika saudara penuh dalam roh, tabung rohmu penuh, saya yakin saudara akan melihat perkara-perkara yang besar terjadi dalam hidup saudara. Saudara, mari kita baca satu ayat yang penting yang lain dalam firman Tuhan, Lukas pasal 4 ayat pertama sampai dengan kedua, ya. 2 ayat Lukas pasal yang keempat, ayat pertama dan ayat yang kedua. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yes. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Haleluya. Saudara harus tahu, saudara itu lahir untuk melakukan tujuan yang nyata. Apa tujuan nyata? Tujuan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam saudara, bahwa rancangannya harus terjadi bagi saudara. Oleh karena itu, situasi kondisi nggak bisa mengubah apa yang Tuhan rancangkan buat saudara. Dari cerita dalam Lukas ini sangat jelas, ya. Kita lihat ayat yang pertama, ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan. Sungai Yordan, Tuhan sedang ngapain, saudara? Tuhan itu dibaptis. Baptis bicara tentang lahir baru. Baptis bicara tentang hidup baru. Jadi orang yang penuh dalam firman, dalam roh hidup baru, mengambil keputusan akan dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara ingat poin pertama, orang yang lahir baru akan dipimpin oleh Roh Kudus. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus itu kembali dari sungai Yordan, dia penuh dengan roh. Jadi dari hidup lahir baru dia menunjukkan, maksudnya baptis adalah lahir baru. Dia mau setiap orang yang percaya sama dia harus mengambil langkah pertobatan, hidup baru. Itu maksudnya. Setelah saudara mengalami hidup baru, maka Roh Kudus akan memimpin saudara. Nah, lihat ini. Di ayat yang pertama bagian terakhir, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Tapi lihat, kok enggak dibawa kemana-mana? Kenapa dibawa ke padang gurun? Ini cerita yang luar biasa. Saudara harus mengerti, orang yang lahir baru, yang bertobat, ini dia, kedewasaan rohnya akan luar biasa. Nah lihat, di padang gurun engkau nggak sendiri, engkau nggak datang saat engkau belum lahir baru. Engkau datang setelah engkau mengalami lahir baru, artinya pertobatan yang luar biasa. Berarti hanya percaya sama Tuhan, iman udah mulai mengalami kemenangan di situ, baru Tuhan memimpin engkau dalam rohnya ke padang gurun. Pertanyaan saya, mengapa ke padang gurun? Karena rupanya di padang gurun itu adalah tempat pengujian, pemberian segala sesuatunya. Ya, padang gurun nggak ada hal-hal yang enak-enak, saudara. Tapi rupanya Tuhan ingin mengatakan bahwa disinilah kedaginganmu semua harus dilepaskan. Jadi yang pertama, bahwa penuh dengan Roh Kudus, ya, dia kembali dari sungai Yordan, hidup baru, baptisan, tinggalkan tempat yang lama, dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ada proses, ada ujian. Semua jawaban ujian itu ada di dalam firman-Nya yang hidup. Makanya dalam kitab Yesaya 30 ayat 18 sampai dengan ayat 20 dijelaskan di situ sangat-sangat nyata, ya, bahwa Tuhan akan bangkit hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Dan dia berkata, kamu yang menangis tentu kamu tidak akan menangis lagi. Dan dia juga berkata, kalau engkau diberi air sedikit,
roti serba sedikit, tapi pengajar, dia pendidik, dia adalah pelatih yang sangat terhebat di seluruh dunia. Dan yang saat engkau jatuh dan dia berkata, ayo bangkit kembali, itulah dia. Dan disitulah rupanya padang gurun, tempat engkau dan saya dilatih untuk pertumbuhan rohnya semakin matang dan luar biasa. Dan dia akan bersama, makanya dia berkata di dalam firman Tuhan ya saya tadi, kalaupun kamu dikasih roti serba sedikit, serba sedikit, tapi pengajarmu, pendidik rohmu tidak akan pernah tinggalkan kamu. Ini hebat betul. Wow, kalau saya baca itu saya sangat wow. Kenapa? Wow, walaupun dalam banyak proses, tapi Tuhan itu gak pernah tinggalkan kita. Yes, karena proses itu adalah sebuah kemenangan bagi orang yang percaya kepada dia. Luar biasa. Dibawa ke padang gurun, tempat yang gak enak, tempat ujian, tapi firman Allah adalah kekuatan kita. Dan ayat yang ketiga, kalau kita baca di ayat yang ketiga, nah ini di padang gurun ibu ambil kesempatan deh. Makanya kalau saudara sudah lahir baru, itu maksudnya dipenuhi oleh roh, saudara akan kuat, sanggup mengalami kemenangan untuk menyatakan firman Allah, sehingga iblis akan lari daripadamu. Ayat yang ketiga kita baca ya. Haleluya. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Nah, stop dulu saudara. Apakah iblis nggak tahu dia anak Allah? Tahu. Tapi ya ini pekerjaan iblis, memang suka mencuri, membunuh, lalu membinasakan. Dia tahu ini Tuhan. Dia tahu ini adalah pencipta langit dan bumi, penguasa tunggal alam semesta. Tapi kok dia masih. Nah, sama seperti waktu Hawa dicobai juga gitu ya. Tuhan bilang jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kamu kalau makan nanti akan mati. Iblis bilang gini, kamu tidak akan mati. Makanya kalau saudara baca firman tidak sungguh-sungguh, baca firman sambil tidur, baca firman sambil dengar lagu dunia, ya nggak masuk firmannya saudara. Artinya roh saudara harus terbuka untuk mengalami satu kemenangan dalam roh, ya. Apalagi lagu-lagu dunia yang melo. Melonya adalah kalau kau mati, ku juga mati. Oh, bahaya saudara. Ini bahaya ya. Ada banyak lagu motivasi, perlu didengar yang lagu-lagu motivasi, tapi bukan lagu-lagu yang dunia yang menghancurkan jiwa saudara gitu ya. Ini paling penting. Tapi lihat di sini, iblis sudah tahu saudara adalah anak Tuhan, dia tahu kamu sudah hidup dalam kemenangan, pertobatan, tetapi dia akan terus menguji, mencobai engkau sampai di mana firman itu engkau bisa mendapatkan jawaban. Engkau jadikan firman adalah pedangmu untuk mengalahkan iblis. Ayat yang keempat dikatakan lagi dalam Lukas pasal yang keempat. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Nah lihat saudara, ada tertulis. Kalau saudara kuat dalam firman, semua serangan iblis apapun, engkau akan tahu jawabannya adalah firman. Ada tertulis. Dan yang sampai ketiga Tuhan diuji, akhirnya iblis pergi dari dia. Kenapa? Karena firman mengalahkan semua yang iblis lakukan. Itu yang maksudnya Tuhan. Kalau engkau mau dipenuhi oleh rohnya, harus ambil sikap pertama, pertobatan yang luar biasa ya, hidup baru dalam Tuhan. Dan jika sudah hidup baru, ada banyak orang bilang ini, kok aku hidup baru kok semakin susah, aku cinta Tuhan kok semakin susah, makin dibenci orang ya. Itu anggap aja padang gurun yang engkau harus lewati. Haleluya. Kok aku sudah ambil keputusan cinta Tuhan, melayani Tuhan, kok malah ditinggalin orang. Kayaknya aku ini salah langkah. Jangan saudara, itu anggap aja padang gurun yang Tuhan izinkan saudara lewati, karena dari situ firman Tuhan akhirnya bertumbuh. Makanya kita berkata, aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku bisa belajar firman-Mu, ketetapan-ketetapanmu. Apa yang Daud alami ini luar biasa. Dalam Mazmur 73 kita baca ya saudara, ya cerita ini hebat ya. Jangan cuma menjadi orang kasih yang ingin mau enak-enak tapi nggak mau mengalami kemenangan. Kemenangan itu nyata karena engkau mengalahkan sesuatu. Tidak pernah ada orang bilang selamat selamat ya kamu menang, tapi nggak ada yang kamu kalahkan. Itu nggak mungkin banget saudara. Orang bisa bilang selamat ya karena orang melihat engkau mengalahkan sesuatu ya. Jadi kita orang menang, tapi harus yakin ada yang engkau sudah kalahkan. Kedaginganmu, hal-hal dosa yang sudah mengintipmu, bahkan mungkin dosa keturunan yang membuat engkau terikat di dalamnya. Engkau harus bisa katakan firman Tuhan kuat dalam aku, sehingga aku sudah mengalahkan yang jahat. Amin ya. Yuk kita baca Mazmur 73 ya, ini paling penting ya. Ayat yang ke-20 kita mulai start. Mazmur 73. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kupandang hina. Ketika hatiku merasa pahit,
dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam Oke, stop kemuliaan. dulu. Lihat ya saudara ya, ini keadaan waktu Daud mengalami banyak padang gurun, ya saudara. Proses yang luar biasa. Makanya dia merasakan begini, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ada orang banyak pikiran sampai maaf kata mahnya kambuh, dan bahkan maaf sampai saudara sempat muntah sehingga merasa pahit muntah itu karena sudah sangat alami tekanan yang luar biasa. Daud ngalamin ini ya, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Kenapa? Banyak sekali pikiran, banyak sekali tekanan yang dialami. Tetapi ayat 22 menjelaskan, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan. Dia menganggap dirinya seperti hewan, bahwa apapun yang kamu alami, apapun yang saya alami, saya tidak akan pergi dari kemana-mana dengan kemampuanku. Karena Daud waktu cerita ini dia sudah menjadi raja lah saudara. Raja berarti punya banyak penasehat, punya apapun yang dia mau, tetapi dia meletakkan semua apa yang dia punya itu untuk menjadikan dirinya seorang hewan yang tidak berdaya, untuk hanya ada di dekat Tuhan. Artinya dia sangat membutuhkan Tuhan. Di dalam tekanan intimidasi yang sangat dalam, dia bilang, saya nggak membawa apapun, tapi saya hanya membawa hatiku. Aku mau di dekatmu saja Tuhan. Ayat 33, tetapi aku tetap di dekatmu. Dan akhirnya dia merasa bahwa Tuhan memegang tangan kanannya. Ayat 24, bahkan dengan nasihat Tuhan, ya, dia merasa Tuhan menuntun dia, dan kemudian Tuhan mengangkat dia ke dalam kemuliaan. Ini penting. Makanya mengapa setiap orang Kristen yang mau dipenuhi oleh Roh Allah, yang mau dipakai di barisan paling depan, engkau harus bisa melewati setiap sesi padang gurun kita. Karena disitulah kita diuji, diperkaya, dan kita mengalami kemenangan-kemenangan yang dahsyat. Ayat 25, ini ada lagunya. Mungkin Mbak Livi tahu lagu ini, nanti bisa nyanyi ya. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah. Artinya dia gak peduli lagi dengan dagingnya, karena dia sudah mendapatkan suatu kemenangan. Sama seperti Paulus bilang, apa yang kau anggap keuntungan dan itu sebuah kelebihan bagiku dulu, sekarang kau anggap semuanya sampah setelah aku ketemu Yesus. Wah, itu luar biasa saudara. Sama Paulus ya, dia juga punya jabatan seorang pemimpin, seorang prajurit, seorang kepala pemimpin prajurit. Dia orang kaya, punya segala sesuatu, kedudukan dan nama baik. Tapi bagi dia ketemu Yesus itu, semua yang dipunya dalam daging itu adalah sampah, sia-sia. Karena Tuhan itu adalah pemberi hidup yang mulia, yang akhirnya Daud mengatakan, dia mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ini lagu luar biasa. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini dahsyat betul. Jadi kalau saudara diizinkan Tuhan mengalami satu proses-proses yang ya harus dilewati, katakan firman itu adalah kekuatanku. Firman itu akan menuntun aku dan aku mengalami kemenangan. Karena akhirnya aku temui hidupku sekarang ada dalam kontrol Roh Allah. Haleluya. Dan saya percaya saudara bahwa saudara akan siap masuk ke dalam pergerakan Tuhan yang besar. Orang Kristen yang sedang mengisi tabung rohnya yang sangat hebat akan melihat perkara-perkara besar Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan.